Shalom semua, selamat malam. Biarlah sekarang kita boleh renungan malam. Sebelum kita renungan, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, menjagai, melindungi kami, sehingga kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, biarlah Tuhan buka hati pikiran kami supaya kami bisa menerima setiap apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu, berbicara Engkau melalui hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kesalahan ini. Biarlah Tuhan menguduskan hamba-Mu. Roh Kudus, pakai hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan tidak melenceng daripada apa yang Tuhan ajarkan, tapi ini menjadi rema, menjadi berkat untuk anak-anak-Mu, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, bahkan juga berbuah di dalam Engkau. Untuk itu, biarlah kami menjadi murid yang boleh dengar-dengaran, sehingga firman itu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk renungan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya Pak Erik mengucapkan selamat buat kalian. Selamat apa ya? Ya, selamat karena kalian sudah menyelesaikan penilaian akhir semester atau PAS ganjil di tahun ini. Biarlah apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah lalui, biarlah itu menjadi bahan evaluasi, bahan renungan kita malam hari ini, supaya kita menyadari apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Untuk itu, mari kita ambil Alkitab, kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, dalam firman Tuhan ini, biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Mari kita terus belajar supaya kita bisa memenuhi keperluan kita hidup yang pokok. Supaya hidup kita apa? Jangan tidak berbuah. Jadi apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan, ya, terlebih kalian sebagai siswa-siswi, sebagai seorang pelajar, proses belajar yang sudah kalian lakukan itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tapi hari ini kita boleh mengetahui bahwa kita bisa setiap pembelajaran yang kita lalui, bahkan PAS ini, itu menjadi bisa memenuhi keperluan pokok kita. Nah, keperluan pokok itu apa? Yaitu keperluan yang bisa membuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itu pokok. Nah, jadi sebenarnya yang namanya belajar itu adalah sebuah proses. Jadi hidup itu proses. Untuk itu tema kita renungan malam ini adalah proses, ya. Nah, proses dalam apa? Proses di dalam Tuhan sendiri seperti apa? Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka dimegahkan atau mereka hebat itu karena mereka mengalami proses yang luar biasa, proses yang hebat, dan itu tidak gampang. Ya, kalau ada Yusuf, Musa, bahkan Yesus sendiri pun dia harus membuat proses. Sekali lagi, harus ada proses, ya. Tapi di zaman sekarang hampir semua orang menggunakan jalan pintas atau yang kita sebut dengan instan gitu, ya. Nah, padahal instan itu tidak baik, ya. Segala sesuatu yang berbentuk instan itu pasti jatuhnya tidak akan baik. Makanya kita butuh proses. Yusuf butuh 30 tahun untuk menjadi seorang pemimpin. Coba baca lagi kisah Yusuf, bagaimana dia dari bawah sampai pada akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Nah, berkaitan dengan itu, apa kaitannya dengan PAS kalian? Nah, PAS itu adalah sebuah proses dalam hidup kalian. Apakah kalian sudah melakukan proses ini dengan benar di hadapan Tuhan, atau kalian memilih jalan instan, ya? Ada orang memilih jalan instan. Contohnya apa? Misalnya dia menggunakan keprean, dia membuat contekan gitu, ya. Bahkan dia browsing ketika PAS. Padahal itu semua sudah menjadi larangan atau pelanggaran selama PAS berlangsung. Nah, yang melakukan bertobat, ya. Karena proses yang kalian lalui itu tidak baik, karena kalian memilih untuk instan, bukan berproses di dalam Tuhan, ya. Nah,
hampir setiap kita, bahkan semua kita akan masuk di dalam prosesnya Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak karbitan. Kalian ngerti nggak arti karbit? Karbit itu kan sesuatu yang membuat supaya matangnya instan. Nah, kalau buah biasanya masih mentah terus ditaruh karbit, maka buah itu akan cepat atau matangnya itu secara paksa. Ya, berbeda dengan matang secara proses. Nah, malam hari ini kita belajar bagaimana kita itu harus selalu mau berproses. Nah, orang-orang yang mau berproses inilah anak-anaknya Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu pada intinya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Pak Erik coba mengajarkan atau memberikan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai evaluasi, sebagai bahan renungan kita untuk kedepannya ketika kita melakukan proses. Bahkan hari ini pun kita sebenarnya sedang di dalam proses Tuhan sendiri. Yang pertama Pak Erik ingatkan supaya kita ini selalu memiliki keinginan untuk belajar, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 berkata seperti ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, dalam artian kita diajarkan supaya seperti bayi yang selalu merindukan air susu, yang menginginkan akan air susu, ya kan? Dalam arti ini apa? Kita butuh sesuatu yang membuat kita bertumbuh, ya kan? Air susu itu untuk pertumbuhan. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang yang dewasa rohani, ya, orang yang dewasa rohani adalah orang yang mengerti sebuah proses, ya. Jadi selalu ingin belajar, selalu memiliki keinginan untuk belajar. Nah, kalau engkau sudah hilang rasa ingin belajarmu, maka sebenarnya engkau sudah tidak lagi ingin ada di dalam sebuah proses. Tapi kalau engkau masih menginginkan belajar, setiap hari pengen tahu sesuatu yang baru, bukan hanya sekedar pelajaran di sekolah, tapi juga pembelajaran di Alkitabmu, secara rohanimu, itu akan membuat engkau semakin bertumbuh. Dan ingat, setiap pertumbuhan itu akan menghasilkan akar yang kuat, akar yang baik, bahkan pohon yang kuat, bahkan juga akan menghasilkan yang namanya buah. Kalau dia mendapatkan nutrisi yang baik, maka buahnya itu akan buah yang manis. Erik berharap kalian ngerti. Setiap proses, maka nanti dari hasil proses akan menghasilkan buah. Nah, buah yang diharapkan Tuhan Yesus sendiri adalah buah yang manis, buah yang hebat, buah yang bisa dirasakan semua orang. Artinya apa? Kita tetap menjadi berkat. Oke, kalau yang pertama, kita harus memiliki kerinduan atau hati yang selalu ingin belajar. Yang kedua, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Teman-teman, bertumbuh dalam ke arah Kristus itu artinya ketika engkau melewati proses ini, arahmu itu jelas, tujuanmu itu jelas, apa yang ingin engkau capai itu jelas. Hari ini engkau pastikan bahwa engkau sedang berjalan atau di dalam perjalanan sesuai ke arah Kristus. Yang tahu siapa? Dirimu. Karena dirimu yang tahu apakah sekarang yang kau lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, kalau belum, maka hari ini belajar untuk kembali kepada arahnya Kristus, ya. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita anak-anak Tuhan itu harus bertumbuh, berjalan mengarah ke Kristus. Tujuan kita adalah sama seperti Kristus. Kalau engkau tahu bagaimana Kristus itu sendiri, engkau harus tumbuh ke arah sana. Ya, jadi renungan malam hari ini pastikan bahwa prosesmu itu adalah proses yang ada di dalam koridornya Tuhan atau yang mengarah kepada Kristus, ya. Nanti ketika engkau mengalami proses ini, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, maka engkau akan melihat hasil yang sempurna, hasil yang sama seperti yang diinginkan Tuhan, ya. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
ya. Sekian renungan hari ini, kiranya kita bisa menjadi indah di hadapan Tuhan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat untuk evaluasi dan renungan kita setelah penilaian akhir semester ini. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami suatu pengajaran. Biarkanlah hati kami ini selalu ingin belajar, bahkan kami selalu mengarah kepada Kristus, supaya kami memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam pelajaran mereka. Kami serahkan segala sesuatu yang sudah mereka kerjakan selama PAS ini, biarlah Engkau yang memberkati hasil pekerjaan mereka. Mereka yang belum melakukan sesuai dengan apa mau Tuhan, biarlah mereka mengalami pertobatan di dalam hidup mereka, sehingga mereka ke depannya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami akan beristirahat malam hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, menjaga tidur kami, sehingga esok kami kembali bangun, kami sudah siap dengan apa yang Tuhan inginkan, dan kami siap berproses di dalam Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam, mimpi indah. Tuhan Yesus memberkati.